Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Aswandi dari kelompok 3. Di sini saya memaparkan materi pertama, yakni berkaitan dengan pengertian dari kekuasaan kehakiman. Nah, dalam undang-undang yang dimaksud, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun pengertian lain yaitu dalam pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, di sini pengertian kekuasaan negara yang merdeka dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan juga mempunyai kekuasaan yang bebas. Nah, di sini dengan kata lain, bebas yang dimaksud adalah dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud di sini dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu ataupun pengawasan. Nah, oleh karena itu, dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik atau kata lainnya yaitu general principles of proper justice dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Nah, adapun selanjutnya itu kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Baik, sekian materi pertama yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen. Nah, ada 4 ya. Yang pertama yaitu sebelum amandemen Undang-Undang tahun 1945 berdasarkan pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman dilaksanakan dalam 4 lingkungan peradilan, yaitu yang pertama yaitu peradilan umum meliputi pengadilan negeri untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi untuk tingkat banding, dan yang kedua yaitu peradilan agama meliputi peradilan agama dan peradilan tinggi agama, dan yang ketiga itu peradilan militer terdiri dari mahkamah militer dan mahkamah militer tinggi, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Peradilan militer untuk peradilan tata usaha negara meliputi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Selain keempat peradilan tersebut, terdapat pula satu lembaga yang memutuskan perkara tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Nah, adapun pengertiannya yaitu peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dan yang kedua yaitu pengadilan agama yang merupakan pengadilan tinggi pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Selanjutnya peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung atau MA yang membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN. Sekian dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hasni. Saya akan menjelaskan mengenai setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang telah dikemukakan bahwa terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akibat perubahan-perubahan yang mendasar tersebut, peraturan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia otomatis berubah. Berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang mendasar dalam peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, berdasarkan pada pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat kedua, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 ayat 3, Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian poin kedua,
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian poin ketiga yaitu memutuskan pembubaran partai politik. Poin keempat atau poin terakhir yaitu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian selanjutnya mengenai ayat 4 yaitu selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Saya Reski Amanda akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Adapun beberapa bentuk dari peradilan khusus, yang pertama yaitu peradilan anak. Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terdakwanya adalah anak. Anak di sini mulai dari usia 8 hingga 18 tahun. Yang kedua yaitu peradilan niaga. Peradilan niaga adalah peradilan yang termasuk dalam peradilan umum yang berwenang dan menangani, memeriksa, serta memutus sengketa yang di bidang perniagaan serta sengketa dalam lingkungan kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu peradilan HAM yang merupakan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di negara Indonesia dan di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Contoh dari pelanggaran HAM berat ini seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang terakhir yaitu peradilan pajak yang merupakan peradilan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara yang dimana peradilan pajak ini merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang artinya keputusan peradilan pajak merupakan keputusan yang bersifat final namun memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun jika diperlukan untuk diajukan peninjauan kembali maka dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Terima kasih. Selanjutnya, saya Afia Fiorita akan memaparkan materi terakhir yakni independensi dan imparsial dalam kekuasaan kehakiman. Yang pertama yaitu independensi. Yurisdiksi independensi hakim adalah saat hakim menjalankan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nah, independensi di sini bukanlah hak melainkan suatu kewajiban yang dibatasi oleh asas umum berperkara baik oleh hukum, kode etik, hak-hak para pihak, komitmen moral, dan ketuhanan hakim. Nah, independensi bukan pula suatu kekebalan, melainkan suatu kebebasan, kemandirian berpikir, dan perasaan hakim terhadap subjek maupun objek perkara beserta elemen-elemen di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum, fakta, dan nurani yang bersih. Nah, menurut dasar independensi, masa jabatan hakim di sebagian besar negara konstitusional adalah permanen. Nah, artinya hakim memegang jabatan selama mereka berperilaku baik, yaitu tidak bersalah atas segala tindak kejahatan yang dikenal dalam hukum, dan oleh karenanya masa jabatan hakim tidak terikat oleh fluktuasi hasil pemilihan sebagaimana kedua cabang pemerintahan yang lain. Nah, ada dua pengecualian besar dalam hal ini, yaitu di negara Swiss dan negara Amerika Serikat. Hakim-hakim di Swiss dipilih oleh dua majelis federal atau federal chambers untuk masa jabatan selama 6 tahun. Tetapi bahkan di sini pun pada prakteknya hakim-hakim begitu sering dipilih kembali sehingga mereka mendapatkan masa jabatan secara permanen. Nah, di beberapa negara bagian serikat, hakim dipilih melalui sistem pemilihan umum untuk jangka waktu tertentu. Nah, pada umumnya hanya 2 tahun. Tentu saja sistem ini tidak berlaku untuk pemilihan hakim di lembaga yudikatif federal atau Federal Judiciary di Amerika Serikat. Nah, yang pengangkatannya dilakukan oleh presiden atas nasihat dan persetujuan dari senat untuk masa jabatan seumur hidup. Jadi, meskipun hakim tidak dipilih oleh eksekutif atau bagian dari eksekutif, namun umumnya pemberhentiannya terletak pada kekuasaan legislatif atau dalam segala hal sepenuhnya berada di luar pengawasan eksekutif. Nah, oleh karena itu, hak-hak dasar milik rakyat di sebagian besar negara konstitusional
dijamin 2 kali lipat karena hakim yang sebagian besar menjadi pilihan terakhir untuk menjamin hak-hak itu tidak diangkat melalui proses yang menjadi tempat ketidakpastian demokrasi yang terkenal buruk berperan di segala bagian, dan hakim diberi jaminan masa jabatan yang menyebabkan kedudukan mereka bebas di atas urgensi kebijakan politik dengan memperlihatkan segala hal apa saja kekuasaan yudikatif bersifat independen terhadap 2 kekuasaan lainnya. Terdapat pengaruh dari lembaga yudikatif dalam menunjang di legislatif dan eksekutif. Selanjutnya yaitu imparsial. Nah, imparsial di sini adalah ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, pun memutus suatu perkara. Nah, ini ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan, keberpihakan, serta menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara itu. Nah, kode etik dan pedoman perilaku hakim juga menyatakan bahwa hakim harus tidak memihak dalam sikap, ucapan, perilaku, dan tindakan di dalam ataupun di luar sidang, baik terhadap subjek maupun objek hukum suatu perkara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.